Kita semua pasti pernah lihat kan, tiba-tiba ada jalan yang baru diaspal atau jembatan layang yang megah dibangun sampai rencana besar buat bikin kota baru. Nah, semua itu ternyata ada logikanya sendiri, ada polanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah sama-sama teka-teki di baliknya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya perbaikan taman di kompleks kita bisa kelar dalam hitungan minggu, tapi pembangunan MRT butuh waktu bertahun-tahun? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ada di dua hal, tujuan dan skala waktu kebijakannya. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita lihat dan rasakan sehari-hari, proyek jangka pendek. Anggap aja ini kayak tim reaksi cepatnya pembangunan. Tugasnya yaitu bergerak desit dan hasilnya bisa langsung kelihatan. Terus misinya apa aja? Yang pertama, udah pasti buat menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Got mampet, jalanan berlubang, hal-hal semacam itu. Kedua, buat kasih quick wins atau kemenangan cepat. Ini penting banget loh buat nunjukin kalau ada yang dikerjakan dan bisa bikin kita sebagai warga jadi lebih percaya. Terakhir, ya buat mastiin operasional harian, layanan publik tetap lancar jaya. Ciri-cirinya tuh gampang banget dikenali, pengerjaannya kilat biasanya di bawah setahun. Anggarannya juga nggak segede proyek-proyek raksasa, dan yang paling penting, dampaknya langsung kita rasakan. Contohnya, wah banyak banget. Dari perbaikan trotoar, program pelatihan kerja buat warga sekitar, sampai bantuan sosial darurat. Pastinya ada plus minusnya dong. Kelebihannya jelas, hasilnya instan, risikonya relatif kecil, dan gampang dievaluasi berhasil atau enggaknya. Tapi, kekurangannya juga nyata. Proyek kayak gini seringkali cuma jadi solusi sementara. Ibaratnya nih, kita cuma nambal ban yang bocor, bukan ganti bannya dengan yang baru. Masalah akarnya bisa aja muncul lagi nanti. Sekarang kita coba naik satu level ke proyek jangka menengah. Kalau tadi itu tim reaksi cepat, nah yang ini tuh para arsiteknya. Mereka udah nggak lagi sekedar nambal, tapi mulai membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Di level ini tujuannya jauh lebih ambisius. Fokusnya bukan lagi cuma benerin yang rusak, tapi ningkatin kapasitas. Entah itu sistem transportasi, kesehatan, atau pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan perubahan yang sifatnya lebih permanen dan struktural. Skalanya, wah udah beda cerita nih. Perencanaannya jauh lebih detail, anggarannya juga lebih besar, dan biasanya melibatkan banyak banget pihak. Contohnya apa? Kayak pembangunan jalur Transjakarta baru di sebuah kota, atau digitalisasi layanan KTP dan SIM, atau modernisasi rumah sakit daerah. Ini semua bukan lagi kerjaan tambal sulam. Imbalannya emang lebih gede, tapi risikonya juga makin besar. Kelebihannya, proyek-proyek ini bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang dampaknya terasa banget. Tapi di sisi lain, risiko manajemennya melambung tinggi. Proyek bisa aja mandek di tengah jalan karena birokrasi yang ribet atau susahnya koordinasi antar lembaga. Dan sekarang, kita sampai di puncak piramida proyek jangka panjang. Kalau ini, udah bukan lagi soal membangun fondasi, tapi soal mewujudkan sebuah visi yang super besar. Ini adalah proyek-proyek legendaris yang bakal mendefinisikan sebuah generasi. Tujuannya, wah ini udah bukan main-main lagi, transformasi total. Mengubah wajah sebuah negara secara fundamental, dari cara kita beraktivitas, cara kita pakai energi, sampai cara kita hidup. Ini adalah pertaruhan jangka panjang yang hasilnya bakal dinikmati atau mungkin ditanggung oleh generasi setelah kita. Karakteristiknya juga wow, monumental. Perencanaannya butuh pemikiran strategis puluhan tahun ke depan, investasinya luar biasa masif, dan dampaknya mungkin baru akan benar-benar terasa oleh anak cucu kita. Contohnya, bayangin aja membangun ibu kota baru dari nol atau jaringan kereta super cepat yang menyambungkan seluruh negeri atau transisi total ke energi terbarukan. Disinilah letak pertaruhan tertingginya. Potensi dampaknya bisa mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Tapi, risikonya juga nggak main-main. Coba bayangin deh, proyek jalan 20 tahun. Siapa yang bisa jamin pemerintahannya nggak ganti di tengah jalan dan kebijakannya berubah? Atau tiba-tiba ada krisis ekonomi global? Belum lagi soal teknologi. Teknologi yang kita rencanakan hari ini, apa masih relevan 20 tahun lagi? Oke, jadi setelah kita lihat ketiganya, mana dong yang paling penting? Si solusi cepat, si pembangun fondasi, atau si visi besar? Jawabannya, ternyata bukan milih salah satu. Kekuatan yang sebenarnya justru ada di kemampuan untuk menyatukan ketiganya. Yuk, kita rangkum sebentar biar lebih jelas. Jangka pendek, fokusnya adalah penyelesaian masalah cepat, dampaknya langsung terasa. Jangka menengah, fokusnya penguatan sistem, dampaknya untuk pembangunan yang lebih luas. Dan jangka panjang, fokusnya transformasi strategis,
yang dampaknya dirasakan lintas generasi. Masing-masing punya peran pentingnya sendiri-sendiri. Nah, ini dia intinya. Pembangunan yang ideal itu persis kayak sebuah orkestra. Kita butuh perbaikan jalan yang cepat, itu jangka pendeknya. Tapi di saat yang sama, kita juga harus membangun sistem transportasi massal yang andal, itu jangka menengahnya. Sambil, di saat yang bersamaan, kita juga merancang kota masa depan yang ramah lingkungan, dan itu visi jangka panjangnya. Semuanya harus berjalan harmonis. Sebagai penutup, aku mau kasih tantangan kecil buat kamu. Coba deh, nanti pas lagi di jalan atau lihat berita, perhatikan proyek-proyek di sekitar. Pembangunan jalur sepeda baru itu masuk mana? Perbaikan jembatan penyeberangan? Atau rencana besar membangun bendungan raksasa? Dengan kerangka tadi, sekarang kamu punya kacamata baru buat melihat mana yang merupakan solusi cepat, mana yang membangun fondasi, dan mana yang sedang merancang masa depan kita semua. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya.